Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance yang hari Jumat kemarin rebound. Pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup dari 8.825 menguat 0,85%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bokas BBNI hampir sama, malah antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBNI rebound dari area support yang memang harus dijaga dan juga kelihatan volume mulai ada perlawanan dan juga besar. Memang MACD-nya masih ke bawah. Menurut saya masih agak rawan ya. Jangan dulu masuk, lebih baik wait and see dulu karena belum pasti juga dia naik. Kalaupun yang sudah kebeli, ya kalau mau pakai stop loss kalau udah jebol 8.700 atau 8.650-nya out dulu aja. Ini ada double top yang sangat berpeluang kalau dia jebol besok Senin atau minggu depan turun dari 8.800 bisa konfirmasi double top. Target arah hitung aja seperti ini. Tapi belum pasti juga ya segini, tapi ya peluang besar 7.800-8.000. Untuk BBNI kalau dilihat dari candle weekly-nya ya mestinya memang ada teknik rebound lagi ya. Semoga aja bertahan lah ya. Minggu depan ada candle hijau. Ya kalaupun nekat coba cari trading jangka pendek aja dulu. 9.000-9.200 itu aja dulu arahnya ditargetkan ya. Kalau Bapak Ibu ada nangkap bisa jatuh di bawah, targetkan aja 9.000 sampai 9.200 untuk tren jangka pendek. Untuk naik sampai 9.600 belum. Ya kemungkinan besar konsolidasinya juga di bawah. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup dengan 5.075 menguat 1,5%. Kalau transaksi asing net sell. Kalau di box sebaliknya BMRI masih ada distribusi. Ini kelihatan ya yang nambung tipis-tipis, yang jualnya cukup besar juga nih. Si JP 171.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya untuk BMRI ternyata juga rebound ya. Memang harus bertahan di area 5.000 dan ya masih rawan ya, belum pasti naik juga nih. Masih melihat kondisi ISG. Ini gambaran ISG-nya ya. Agak rawan juga. ISG ini belum pasti aman selama di bawah 6.800. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen jangka menengah ya silahkan aja beli dulu. Ya, untuk BMRI kalau saya masih wait and see ya, karena masih nanggung harganya, belum menarik juga. Menurut saya ini teknik rebound biasa aja ya. Tapi kalaupun lanjut naik sampai 5.200, 5.300 tuh ya bisa terjadi. Tapi saya lebih skip karena masih tanggung menurut saya harganya. Ada pilihan saham lain yang lebih menarik catnya bagi saya daripada Big Bang. Nah itu aja alasannya juga. Untuk BMRI kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle pembalikan arah, ada rejection, hammer. Ya semoga aja bertahan lah. Untuk BMRI di atas 5.000. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BBRI yang cukup tinggi, naiknya 3,84% ke harga 5.400. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di bekas marinya BBRI ada akumulasi. Nah ini bagus. BBRI ada akumulasi dan kelihatan signifikan akumulasinya. Kalau dilihat dari foreign juga net buy 0,5 triliun di hari Jumat. Bahkan kalau dihitung seminggu ini dia net buy di 760 miliar untuk BBRI. Langsung saja ke teknikalnya untuk BBRI ternyata kembali rebound, nggak dikasih harga-harga murah, cuman beberapa hari lagi di bottom, habis itu di tengah-tengah nih kemungkinan besar swing trader juga lebih ke wait and see karena nanggung, apalagi melihat ISG yang arahnya bawah, tapi karena dia terus membantu higher low tiba-tiba ditarik lagi sama bandarnya. Dan garis biru mengarah ke atas lagi. Bar chart di atas juga terbentuk, volume meningkat dan all time high. Jadi kemana arahnya kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa tarik dari swing low ke swing high. 5.400 sudah disentuh. Kalau ditarik dari bawah lagi seperti ini, dari swing low ke swing high ya hampir sama area ini, sudah mencapai target. Tetap aja dulu seperti ini dan ya udahlah ya, makin ketinggalan ya mau kejar harus sabar. Kalau tiba-tiba dia balik ke arah turun terus ya sabar aja, anggap aja ketinggalan, cari saham lain. Banyak kok saham yang lain yang masih berpotensi. Goto tuh berpotensi tuh, kemarin ada akumulasi ya, tapi disclaimer ya, itu kalau tembus 120 minggu depan sih oke tuh, apalagi mau masuk indeks MSCI kan seperti itu. Tapi ya kalau suka BBRI atau sudah punya mau average start
Tapi harusnya nggak average up juga waktu candle hijau seperti ini. Average up itu biasanya saham uptrend, dia ada koreksi ke area support, average up seperti itu ya. Atau buy on breakout average up, tapi ya jangan terlalu tinggi. Sudah di all time high average up, all time high itu resikonya lebih besar seperti itu ya. Jadi yang belum punya wait and see dulu, yang sudah punya follow the trend aja. Kalau profitnya mepet 2% 3% mending jagain, sisain 1% aja. Anggap aja upah nunggu. Buruk-buruknya turun sisa 1% Bapak Ibu, yang penting profit itu. Ya, daripada di bawah BP dan bahkan floating loss kan sayang untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup menguat 2,56% ke harga 9.000. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di bekas kemarinnya BBCA juga ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA open gap up dan rebound lagi. Perkiraan saya dia bisa ke 8.500 baru mantul, tapi ternyata langsung rebound setelah bertahan di atas EMA 60 hari Rabu. Dia sempat jebol open gap up hari Rabu, terus Jumat tarik naik lagi dan tutupan di harga tertinggi. Cuman agak rawan sudah ya harga sekarang, lebih hati-hati lah untuk BBCA. Jadi untuk BBCA kalau yang punya follow aja the trend, kalau yang belum punya wait and see dulu aja. Saya padahal mau nunggu BBCA tuh. Saya mau beli di bawah 8.600 nih, saya cicil sampai 8.500 out kalau dia jebol 8.300 seperti itu ya. Tapi nggak dikasih ya udahlah. Saya anggap nggak rezeki saya di sini. Ya saya nggak mau kejar atas karena harganya udah jauh dari support. Tiba-tiba balik arah kan yang itu yang dipikirin. Sabar aja, sabar tunggu aja atau cari saham lain. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.320 menguat 2,32%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bekas semuanya BBTN diakumulasi. Ini bagus nih. CS juga yang akum 130.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya, BBTN kondisi seperti ini bagus dan dia itu volume meningkat, harusnya ini valid. Kalau sinyalnya BBTN seperti ini, kira-kira balik arah nggak ISG ya? Ya kita lihat ya. Kalau BBTN-nya bagus seperti ini, harusnya kan lanjut. Big Bang juga ada hijaunya ya. Semoga aja lah ya, konfirmasi swing low dan lanjut ke atas. Targetnya masih sama 1.400 ya. Dan BBTN juga masih mempertahankan area supportnya. Walaupun memang nggak pas-pas banget ke support 1260. Dia turunannya sampai 1235. EMA 60-nya dan mantul. Dan report. Oke nih, konsolidasinya juga bagus. Mestinya lanjut. Dan candlenya juga bagus. Rejection ekor panjang dari bawah. Berarti buying power kuat. Ada yang cover. Menarik untuk BBTN yang sudah punya follow aja terus. Ya yang penting punya strategi ya. Profitnya berapa persen? Ya sisakan sedikit lah. Upah nunggu. Ya, kalau saya sering bilang itu upah nunggu. Misalnya saya profit 5%, saya kasih toleransi auto stop loss profitnya di profit 2%. Upah nunggunya. Kalau dia naik 7%, saya naikin juga pasang trailing stop atau saya naikin manual ke 3% atau 4%. Kalau 10%, saya naikin 5% atau 6%. Seperti itu aja. Ya, jadi nggak sia-sia kita tuh nunggu. Jangan sampai balik ke BP dan jangan pernah ada penyesalan. Kalau sudah profitnya 10%, kita pasang auto stop loss profit di 5%, ternyata sahamnya turun dan KTP, ya udah, jangan berharap hold balik lagi ke harga profit 10%. Kan kadang seperti itu. Saya dulu seperti itu. Sudah profit 10%, turun sisa 5%, saya hold nih. Saya merasa rugi karena harusnya saya profitnya 10% atau saya menyesal nggak TP di 10%. Jadi saya tuh hold berharap dia balik lagi minimal ke 10%. Jadi saya bisa TP atau di 8% lah. Anggap aja rugi-rugi dikit lah. Padahal kan profit yang 5% itu profit. Yang 10% itu belum pasti. Tapi karena itu tadi psikologis merasa itu rugi, jadi saya hold dan malah sisa 2% saya merasa rugi lagi. Harusnya tadi penyesalan muncul, harusnya TP tadi di 5% sampai balik BP bahkan floating loss. Dulu saya seperti itu, tapi tergantung masing-masing, gak harus sama, sesuaikan kenyamanan masing-masing. Dalam trading saham ini kan banyak cara, banyak strategi, pilih aja sesuaikan kenyamanan masing-masing. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.780 menguat 1,45%. Kalau transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BDMN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BDMN tiba-tiba rebound ya. Kalau Bapak Ibu suka tuh lumayan profitnya tuh 1% lebih kan. Beli di support dan cukup bagus. Volume juga meningkat. Bisa rebound nih, bisa tembus. Kemungkinan kalau Big Bang rebound, ISG kemana nih?
ke 6.800 bagus sebenarnya ya. Bisa jadi swing low. Nah, konfirmasinya tuh ISG tembus dulu lah 6.800, bertahan di atas itu, konfirmasi swing low. Dan perlu hati-hati untuk ISG kalau cuman nyentuh 6.800 dan kemudian candle merah bisa pola dead cat bone dan arahnya masih sama ke support kuat semenjak Januari 2023 di 6.560. Nah, BDMN ini juga ya, kalau Bapak Ibu nekat dan berharap bisa target profit di 2.890 sampai 2.900 bahkan 3.000, ya bisa pasang risk reward seperti ini. Kalau berminat, risknya kecil aja tuh 3%. Tapi memang kalau melihat konsolidasinya tuh segini aja seharusnya. Nggak menarik kan? Karena memang sudah beli di harga atas seperti itu. Untuk BDMN, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada candle pembalikan arah. Ya semoga aja melanjutkan kenaikan untuk BDMN. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2.410. Menguat 1,26%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Arto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto yang perkiraan saya juga habis membentuk candle three-back pro rebound, ternyata belum kuat. Tapi momentumnya ini ya, kalau Bapak Ibu mau berminat, tapi ini disclaimer on. Risknya kecil aja nih, 2% out aja. Kalau dia koreksi 2% out aja. Pokoknya gagal bertahan di atas 2.400, Senin Selasa out aja. Ini harus rebound juga. Arto, target Arto 2.500, tembus itu siap-siap uptrend. Tapi kan melihat ada indikasi pola important shoulder, mestinya dia turun dulu sampai 2.200 biar membentuk shoulder sebelahnya nih. Tapi kalau mau bagus, Senin tuh langsung rebound, nggak boleh koreksi lagi. Harusnya seperti itu. Ya, tapi ini disclaimer on, silakan dianalisa kembali keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat kondisi seperti ini, koreksinya volumenya biasa aja, nggak nyampe setengah. Ada potensi rebound hari Senin, tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2040 menguat 2%. Kalau ada transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BTPS ya masih sama gambarannya dengan analisa saya sebelumnya, harus bertahan di atas 2000. Targetnya 2200 kalau jalan minggu depan. Dan ini bisa konfirmasi swing low. Yang penting jangan turun dari 2000. Untuk BTPS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang candle-nya kurang oke, tapi kalau dilihat dari daily-nya itu kan lagi konsolidasi, bisa jadi 2 minggu itu swing low. Jadi kalau ini konfirmasi swing low, minggu depan harusnya rebound. Minimal 2100 disentuh reboundnya, menguji EMA 20-nya. Dan bagusnya lagi kalau menembus 2200 EMA 60-nya untuk BTPS. Risknya kecil juga nih. 4% kalau beli di 2040 seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 1050 menguat 0,96%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya NISP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. NISP sudah dipucuk juga dan ya lagi konsolidasi. Cuman perlu hati-hati karena area pucuk. Kalau menurut saya lebih menarik kalau NISP koreksinya ke sekitaran 950 sampai 930 ini. Dia membentuk swing low-nya itu lebih menarik. Karena kenapa? Karena dia udah naik tinggi, bahkan belum ada membentuk swing low yang cukup dalam, baru sekali. Ya 2 kali lah bentuk swing low yang cukup dalam baru mantul lagi, itu oke. Risknya kecil juga kalau beli di area 950 sampai 930. Itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau yakin ini bertahan di atas ya nekat juga boleh. Seperti itu. Untuk NISP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.